Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi pada Rabu pagi hari ini. Oh, luar biasa, waktunya cepat bagus. Sudah tanggal 7 Februari 2024. Berarti sudah berjalan 7 hari. Kita berada di bulan yang kedua. Ini semua karena Tuhan Yesus yang begitu baik. Terbukti nyata, saya dipelihara sama Tuhan bersama Bapak Ibu, untuk senantiasa kita makin hari makin cinta Tuhan, muliakan Tuhan dengan tubuh jiwa roh kita, karena suatu hari kelak kita berjumpa dengan Bapa kita Yesus Kristus. Saya Pastor Yakob Rahmat. Kami menyanyikan sebuah pujian di dalam buku Tabernakel Glory nomor 403, harta di sana. Karena sebentar pagi ini kita mau baca firman Tuhan, Keluaran pasal 22 ayat 1 sampai 31, berkaitan dengan tentang peraturan masalah-masalah horizontal dunia daging, ya. Kalau kita pikirin dunia daging pusing. Saya lebih bagus memikirkan perkara surgawi Tuhan Yesus. Sebab saya punya harta yang terindah, yang sangat mulia, yang luar biasa bersama Yesus. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Saya menyanyikan lagu ini. Harta di sana, harta di surga, harta dunia tidak bisa berikan padaku. Amin, haleluya. Waktu sampai surga, pintu terbuka. Amin, haleluya. Saya ada harta di surga. Amin, haleluya. Harta di surga. Amin, amin, haleluya. Harta di surga. Amin, haleluya. Harta dunia tidak bisa berikan padaku. Waktu sampai surga, pintu terbuka. Saya ada harta di sana. Amin, haleluya. Dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 14, demikian firman Tuhan, peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Amin, haleluya. Harta di sana, oh haleluya. Harta di sana, amin, haleluya. Harta dunia tidak bisa berikan padaku. Amin, haleluya. Waktu sampai surga, pintu terbuka. Saya ada harta di surga. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, Yesus. Saya sampai surga berjumpa dengan Yesus. Saya
mendapatkan harta di surga, senang selamanya. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, hatiku. Pagi ini kami mau baca firman-Mu yang sangat kucintai. Firman Tuhan yang hidup, itulah hartaku. Saya mau setia cinta Tuhan Yesus. Harta di surga, saya punya harta di surga dari Tuhan Yesus. Saya cinta Yesus dan taat pada firman-Nya. Saya punya harta di surga selamanya. Ampuni Bapa segala dosaku, ampuni segala salahku Bapa. Pagi ini kami mau baca firman-Mu. Roh Kudus tuntun hidupku dalam nama Yesus. Berkatalah turun buat setiap kami. Anak-anak-Mu pagi ini diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamatku. Amin. Puji Tuhan, terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa harta di surga. Firman Tuhan katakan di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 14 dikatakan, pelihara harta yang indah yang telah dipercayakan kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Amin. Hidup kita menjadi baru di dalam Kristus oleh kuasa Roh Kudus. Dan Roh Kudus menuntun kita seperti di dalam Yohanes 14 ayat 26, Roh Kudus, Roh penghibur, Roh kebenaran akan mengajar dan mengingatkan kita untuk kita selalu taat kepada firman Tuhan sampai kita wujudkan mendapatkan harta di surga. Amin. Puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita baca pagi yang indah sebelum kita beraktivitas, ya. Oh, luar biasa, saya senang sekali di pagi yang indah ini, ya. Cuaca masih gelap, saya lihat ini, ya, masih gelap. Saya mendengar, saya memberitakan firman Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan kurang istirahat karena menyampaikan firman Tuhan. Saya cinta Yesus demi mendapatkan harta di surga bersama Bapak Ibu, ya. Sebab harta dunia percuma. Jangan cinta harta dunia. Dunia semakan lenyap, tapi harta di surga kekal selama-lamanya. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya membaca Keluaran pasal 22 ayat 1 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Apabila seorang mencuri seekor lembu atau seekor domba dan membantainya atau menjualnya, maka ia harus membayar gantinya, yakni 5 ekor lembu ganti lembu itu dan 4 ekor domba ganti domba. Nah, ini sudah peraturan-peraturan tentang harta aset dunia, ya. Bikin pusing, sudah, ya. Ini zaman dulu, ya, tapi saat ini sudah beda, ya. Ini supaya kita paham, ya, waktu bangsa Israel hukum Taurat, ketentuan, ya, bahwa semuanya diatur oleh Tuhan. Sehingga demikian kita belajar tadi sini, artinya supaya kita belajar taat kepada firman Tuhan, dikaitkan firman Tuhan, ya. Karena kita hidup saat ini hidup di dalam kasih karunia Tuhan, jangan pernah mempermainkan Tuhan, tapi ikuti firman Tuhan, ya. Ayat yang kedua, jika seorang pencuri kedapatan waktu membongkar dan dia dipukul orang sehingga mati, maka si pemukul tidak berhutang darah. Karena masalahnya sudah dipukul mati, saudara, ya. Tetapi jika pembunuhan itu terjadi setelah materi terbit, maka ia berhutang darah. Pencuri itu harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Jika ia orang tak punya, ia harus dijual ganti apa yang dicurinya itu. Jika yang dicurinya itu masih terdapat padanya dalam keadaan hidup, baik lembu, keledai atau domba, maka ia harus membayar ganti kerugian 2 kali lipat. Apabila seorang mengembalakan ternaknya di ladangnya atau di kebun anggurnya, dan ternak itu dibiarkannya berjalan lepas sehingga makan habis ladang orang lain, maka ia harus memberikan hasil yang terbaik dari ladangnya sendiri atau hasil yang terbaik dari kebun anggurnya sebagai ganti kerugiannya. Tidak boleh mungkin orang lain, saudara, ya. Jadi merugikan, harus ganti kerugian, ya. Apabila ada api dinyalakan dan api itu menjilat semak duri,
tapi tumpukan gandum atau gandum yang belum dituai atau seluruh ladang itu ikut juga dimakan api, maka orang yang menyebabkan kebakaran itu harus membayar ganti rugi kerugian sebenarnya. Ini juga berlaku untuk saat ini, saya. Jadi kalau kita melakukan sesuatu berdampak kepada kerugian orang lain, ya kita harus tanggung resiko itu. Nah, ini hukumnya sudah diatur dari zaman dulu, saya. Apabila seorang menitipkan kepada temannya uang atau barang dan itu dicuri dari rumah orang itu, maka jika pencuri terdapat, ia harus membayar ganti kerugian 2 kali lipat. Jika pencuri tidak terdapat, maka tuan rumah harus pergi menghadap Allah untuk bersumpah bahwa ia tidak mengulurkan tangannya mengambil harta kepunyaan temannya. Dalam tiap-tiap perkara pertengahan harta, baik tentang seekor lembu, tentang seekor keledai, tentang seekor domba, tentang salai pakaian, baik tentang barang apapun yang kehilangan, kalau seorang mengatakan inilah kepunyaanku, maka kedua orang itu harus dibawa ke hadapan Allah. Siapa yang dipersalahkan Allah haruslah membayar kepada temannya ganti kerugian 2 kali lipat. Wah, semua di hadapan Allah sebagai saksi, ya. Jadi penting di sini tuntut kejujuran, saya takut akan Tuhan. Apabila seorang menitipkan kepada temannya seekor keledai atau lembu atau seekor domba atau binatang apapun dan binatang itu mati atau patah kakinya atau dia oleh orang dan kekerasan dengan tidak ada orang melihatnya, maka sumpah dari bantuan harus menentukan di antara kedua orang itu apakah ia tidak mengulurkan tangannya mengambil harta kepunyaan temannya, dan pemilik harus menerima sumpah itu dan yang lain itu tidak usah membayar ganti kerugian. Tapi jika binatang itu benar-benar dicuri orang daripadanya, maka harus membayar ganti kerugian kepada pemilik. Jika binatang itu benar-benar diterkam oleh binatang buas, maka ia harus membawanya sebagai bukti, tidak usah membayar ganti binatang yang diterkam itu. Apabila seorang meminjam seekor binatang dari temannya dan binatang itu patah kakinya atau mati ketika pemiliknya tidak ada di situ, maka harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Wah, semua ganti kerugian, saudara, ya. Jadi ini masalah horizontal binatang-binatang, ya. Peternakan semua sudah diatur secara rapi oleh Tuhan supaya semua manusia bertindak di sini. Ambil positifnya, belajar hidup jujur, hidup sesuai dengan hukum aturan yang sudah ditetapkan. Di sini saya membicarakan itu aja, ya. Tidak sepenuhnya di sini karena ini semua peraturan dulu, zaman dulu, tapi saling dikaitkan dengan kita, relevansi dalam kehidupan kita supaya kita belajar taat kepada aturan-aturan firman Tuhan. Tapi jika pemiliknya ada di situ, maka tidak usahlah ia membayar ganti kerugian. Jika binatang itu disewa, maka kerugian itu telah termasuk dalam sewa. Apabila seorang membujuk seorang anak perawan yang belum bertunangan dan tidur dengan dia, maka haruslah ia mengambilnya menjadi istrinya dengan membayar mas kawin. Jika ayah perempuan itu sungguh-sungguh menolak memberikannya kepadanya, maka harus jaga membayar perak itu sepenuhnya sebanyak mas kawin anak perawan. Jadi kita di sini bandingkan zaman dulu zaman sekarang. Sekarang tidak semudah itu, saya. Jadi kita harus punya anak jaga baik-baik, minta jodoh dari Tuhan, ya, supaya Tuhan yang tetapkan semuanya dan apa yang kita kerjakan seturut dan kehendak Tuhan. Seorang ahli sihir perempuan janganlah engkau biarkan hidup. Tuhan sudah benci ahli sihir paranormal, ya, dari zaman dulu dukun, semua itu kebencian kepada Tuhan. Jadi jangan sekali-kali sebagai Tuhan datang ke tukang sihir, ke dukun, paranormal, orang pintar. Tidak ada itu semua. Datang hanya kepada satu, Tuhan Yesus Kristus, ya. Siapapun yang tidur dengan seekor binatang, pastilah ia dihukum mati. Siapa yang mempersembahkan korban kepada Allah sesuai kecuali kepada Tuhan sendiri, haruslah ditumpasnya. Jadi jelas nih, orang berzina dan binatang dari dulu sudah dihukum mati, saudara, ya. Jangan sampai kita berbuat dosa, manusia sudah gawat, saudara. Di luar negeri saya dengar ada yang itu melakukan ini. Ini sesuai firman Tuhan, maka pasti itu masuk neraka. Tidak benar, saudara, ya. Itu sudah nggak beres itu. Bertobat, saudara. Janganlah kau tindas atau kau tekan seorang orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Jadi kita tidak boleh tindas-tindas orang, memeras orang, tidak boleh, ya. Sama-sama kita hidup dalam dunia ini yang ada ajaran dari kasih karunia mengajar kita, yaitu Yesus. Belajar kita hidup di dalam kasih Tuhan. Seorang janda atau anak yatim jangan kamu tindas. Kita tidak boleh menindas seorang janda atau yatim, tidak boleh. Tapi yang ada harus hukum kasih yang kita terapkan. Jika engkau memang menindas mereka, itu tentulah aku akan mendengarkan seruan mereka jika mereka berseru kepadaku dengan nyaring, ya. Contoh waktu Hagar diusir oleh Sarah, ya, Tuhan tetap bela Hagar, ya, karena Hagar sudah dikeluar dari Abram waktu itu, ya. Dan Tuhan mendengar. Jadi Tuhan tuh adanya keadilan. Yang penting kita hidup takut akan Tuhan. Maka kita senang baca itu, biarpun saat ini kurang begitu menyenangkan kita baca, tapi belajar kita mengetahui
Zaman dulu hukum seperti apa, tapi ada kaitan dengan kita konteksnya supaya kita belajar taat kepada hukum, aturan yang ditetapkan Tuhan, yaitu firman Tuhan ya. Ayat 24, maka murkaku akan bangkit dan aku akan membunuh kamu dengan pedang, sehingga istri-istrimu menjadi janda dan anakmu menjadi yatim. Di sini konteksnya Allah berkuasa membunuh. Allah berkuasa melakukan apa saja sebab Dia pencipta. Seperti yang sudah saya katakan, di seluruh dunia ini ada kurang lebih umat manusia 7 sampai 8 miliar. Kalau Tuhan marah mau dibunuh seperti waktu zaman Nuh, air bah mati semua selesai, bisa Saudara. Ya, Tuhan punya kuasa. Ya, Tuhan itu punya kehebatan, kedahsyatan yang tak terbatas. Tuhan mau menciptakan manusia dari batu dan mana bisa, Saudara, karena Dia kuasa yang tak terbatas. Maka di sini kita belajar takut kepada Tuhan. Jika engkau menjamkan uang kepada salah seorang dari umatku, orang miskin di antaramu, maka jangan engkau berlaku sebagai seorang penagih hutang terhadap dia. Jangan kamu bebankan bunga uang. Di sini sudah diatur, Saudara. Seringkali manusia saat ini berlaku nih, rentenir. Tidak boleh, Saudara nih ya. Jadi saya sendiri kalau ada orang jemaat yang pinjam, lebih bagus kita kasih dengan kasih ya. Ya, jadi jangan sampai saudara menjadi rentenir. Ini sudah diatur sama Tuhan ya. Jika engkau sampai mengambil jubah temanmu sebagai gadai, haruslah engkau mengembalikannya kepadanya sebelum matahari terbit. Sudah diatur, tidak boleh memeras orang. Jadi kita harus diberkati. Udah, orang itu lagi butuh, kita kasih berkat saja dengan penuh cinta kasih, dengan ikhlas. Kecuali kalau orang itu mempermainkan ya, bikin judi atau perbuatan tidak beres, itu tidak perlu kasih, nggak apa-apa karena kita bertanggung jawab. Oleh karena itu kita perlu doa dulu sama Tuhan. Apapun kita konteksnya, selalu kita mau serahkan kepada Tuhan dan minta izin Tuhan, karena semua harta yang kita miliki itu berasal dari Tuhan. Sebab hanya itu saja penutup tubuhnya, itulah pemalu kulitnya, pakai apakah ia pergi tidur, maka apabila ia berseru kepadaku, aku akan mendengarkannya, sebab aku ini pengasih. Coba nih Tuhan Yesus bilang, aku ini pengasih. Jadi mari kita belajar untuk hidup di dalam kasih. Tidak boleh nindas, peres, berbuat jahat, tidak boleh ya. Jangan engkau mengutuki Allah, dan jangan engkau menyumpai seorang pemuka di tengah-tengah bangsamu. Janganlah lalai mempersembahkan hasil gandummu dan hasil anggumu yang sulung dari anak-anakmu, tapi lelaki haruslah kau persembahkan kepadaku. Demikian juga harus kau persembahkan dengan lembu sapimu, dengan kambing dombamu. 7 hari lamanya anak binatang itu harus tinggal pada induknya, tapi pada hari yang ke-8 haruslah kau persembahkan binatang tersebut. Di sini Tuhan tahu, Tuhan mau supaya kita mempersembahkan hidup untuk Tuhan. Kalau zaman dulu persembahkan binatang, tapi saat ini Tuhan mau hidup ini kita persembahkan seperti dalam Roma 12 ayat 1 dan 2. Kita persembahkan tubuh, jiwa, roh kita, karena kita berasal dari Tuhan. Ayat 31 yang terakhir, haruslah kamu menjadi orang kudus bagiku, daging ternak yang diterkam di padang oleh binatang buas jangan kamu makan, tapi haruslah kamu lemparkan kepada anjing. Amin. Demikian firman Tuhan, kitab Keluaran pasal 22 ayat 1 sampai 31. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak, Ibu, Saudara semua diberkati Tuhan. Mari di sini kita belajar. Yang pertama, kita mau taat kepada aturan, hukum, SOP yang sudah terbantuan Tuhan dalam hidup saat ini. Konteks saat ini, konteksnya zaman dulu. Tapi saat ini, konteks ini saya ambil relevansinya, yaitu kita taat kepada firman Tuhan. Kalau taat, kita selamat. Dan yang kedua, kita ketahui di sini bicara Allah itu pengasih dan miliki kasih. Ya, kalau ada orang butuh berkat, mari kita bagi-bagi berkat Tuhan, supaya hidup kita taat kepada firman Allah, sehingga hidup kita menjadi berkat. Itulah orang Kristen, harus punya cinta kasih, sehingga hidup kita harus menjadi berkat, menjadi garam, menjadi cerita, berdampak. Jangan sampai menjadi batu sandungan, tapi marilah hidup kita menjadi berkat. Karena firman Tuhan, saya mau tutup di dalam Injil Matius ya, simpanlah harta di sorga. Matius pasal 6 ayat 20 dikatakan, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencuri. Amin. Mari, harta di surga yaitu hiduplah di dalam firman Tuhan, ketaatan kita sebagai bukti kita cinta Tuhan Yesus. Amin. Harta di sana, amin, haleluya. Harta di sana, harta dunia tidak bisa berikan padaku, amin, haleluya. Waktu sampai surga, pintu terbuka, amin, haleluya. Saya ada harta di dalam surga, amin, haleluya.
memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada dan memberi Engkau damai sejahtera. Amin, haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Luar biasa firman Tuhan, supaya kita simpan harta di surga. Kita belajar taat kepada firman Tuhan dan hiduplah di dalam kasih. Tidak boleh menindas orang, benci, hati jahat tidak boleh, Bapak. Milikilah hati yang baik. Kita adalah anak Tuhan Yesus loh ya, ingat itu. Kita adalah anak Tuhan Yesus. Jadilah berkat buat setiap orang. Berbuat baik. Selagi kita hidup di dunia ini sementara ini, kesempatan yang Tuhan berikan, mari pergunakan hidup untuk menyenangkan hati Tuhan, sehingga hidup kita memuliakan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel, puji Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan bersama kita. Immanuel.